maka huruf ya sukunnya ini huruf lin. Terjadilah hukum tajwid. Ini non sukun, setelahnya huruf ain. Nah, kita lihatlah di samping huruf ain ini huruf apa? Huruf ain termasuk salah satu huruf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan, akan kami uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu, saudara semuanya bisa dapat langsung dengan mudah memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian bagi yang masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid kemudian juga memahaminya, maka insya Allah akan secepatnya bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga bisa pergi ibadah ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 255. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 255 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasinya tidak terlalu panjang, sehingga pembelajarannya pun bisa lebih efektif. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, dengan pelan-pelan, supaya mudah untuk dipahami oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam belajar tajwid Al-Quran. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang ketiga daripada surah Al-Baqarah ayat 255 ini. Pada bagian yang ketiga kita akan belajar dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan.
Namun sebelum itu, seperti biasa, ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Huruf sebelumnya yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Itu harus Bapak dan Ibu saudara semuanya ingat, supaya nanti ketika kami jelaskan bisa langsung paham dengan penjelasan yang kami sampaikan. Yang pertama di sini, ya'lamu ma dibaca panjang. Sekarang perhatikan di samping. Perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3. Itu kan ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 3. Rumus 3 yang warna hitam. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif yang disambung dengan huruf mim. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf sebelumnya itu memiliki tanda baca apa? Tanda bacanya kita perhatikan. Kalau ada alif, sebelum alif ada tanda baca fathah. Ini baris 1 ke atas ini tanda baca fathah, namanya harokat fathah. Ada alif, sebelumnya ada tanda baca fathah atau harokat fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya ma dibaca panjang. Nah, coba kita ginikan ya supaya lebih paham lagi, mungkin masih ada yang bingung. Nah, perhatikan ini. Di sini ada alif. Nah, alif itu pasangannya ini. Nih. Nah, perhatikan tanda panahnya nih. Nih tanda baca fathah ini. Maka secara singkatnya rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3 yang warna hitam itu, huruf alif ini pasangannya tanda baca fathah atau harokat fathah. Nah, sehingga huruf kalau berposisi tepat sebelum huruf alif memiliki harokat fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, di sini nih boleh huruf apa saja begitu. Boleh huruf apa saja. Nah, ada alif. Nah, di sini ini boleh huruf apa saja yang dapat menyebabkan bacaan itu panjang gitu. Kalau ada alif, asalkan di sini ini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, seperti itu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Ya'lamu ma baina aydihim. Ingat ya, ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Karena kita ini kan belajarnya di YouTube ya, tidak bertalaki. Maka oleh sebab itu silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video itu tentang bagaimana cara terbaik dalam menentukan panjangnya mad maupun panjangnya gunnah atau dengungan. Ya'lamu ma baina aydihim. Di sini ada huruf ya sukun. Ini huruf ya, tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati.
Nah, kalaulah mungkin dulu saudara ketika belajar dengan guru ngajinya, terus guru ngajinya bilang ini huruf mati, ini huruf mati, itu maksudnya tuh huruf sukun itu. Nah, jadi huruf mati dengan huruf sukun tuh sama saja maksudnya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, berjumpa kita dengan huruf ya sukun. Ini huruf ya ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada tanda baca fathah atau harokat fathah. Ada huruf ya ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada tanda baca fathah. Perhatikan tuh di samping. Huruf lin ada 2. Perhatikan tuh yang di kotak nomor 2. Kalau ada huruf ya sukun yang sebelumnya tanda baca fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Nah, ini huruf ya sukun, ini tanda baca fathah. Nah, maka huruf ya sukunnya ini huruf lin. Nah, cara bacanya itu kita baca, kita lunakkan ya. Dia mudah ya, tidak memberatkan lisan, kita lunakkan. Baina, baina, lunak. Tapi berhati-hati ya ketika mengucapkan huruf lin yang terjadi pada huruf ya sukun. Jangan sampai condong ke huruf E. Nah, itu sering juga kita temui itu ada orang karena mungkin kurang memahami ilmu tajwid sehingga ketika mengucapkan huruf lin yang terjadi pada huruf ya sukun itu condong ke huruf E, dibaca baina, 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 jangan, tapi kita baca baina, baina begitu. Baina aidihim. Ini sama nih, masih di huruf lin yang di kotak nomor 2 itu. Huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun, sebelumnya nih tanda baca fathah. Ini sama nih huruf lin juga. Nah, kita baca lunak. Aidihim, nah, seperti itu. Kemudian dibaca panjang, di aidihim, kita baca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 1. Perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Ada huruf ya sukun. Sebelum huruf ya sukun ini ada tanda baca kasroh. Ini baris 1 mereng di bawah huruf ini namanya tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Ada huruf ya ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ini ada harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingga nah ini coba ini kita geser ke sini dulu. Nah, gini. Sehingga rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 1 yang warna hitam itu secara singkatnya huruf ya sukun pasangannya ini. Nah, tanda baca kasroh. Jadi kalau ada huruf ya ada tanda sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh. Nah, maka huruf yang memiliki harokat kasroh yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang, sehingganya dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat. Aidihim wa ma khalfahum. Di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya huruf waw atau mim sukun yang berjumpa dengan huruf waw. Kita perhatikan di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di kotak nomor 3 itu, yang izhar syafawi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa kita dengan mim sukun, setelah mim sukun ini bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun, setelahnya kan di sini yang kita temui huruf waw. Ini mim sukun, setelahnya huruf waw, bukan huruf ba di sini, bukan juga huruf mim di sini, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Nah, dibaca jelas dia, tidak berdengung, jadi baca pendek saja. Aidihim wama, jangan dibaca aidihim wama, jangan dipanjangkan seperti itu, pendek saja. Aidihim wama, seperti itu.
Kemudian ma dibaca panjang. Nah, ini tadi ma dibaca panjang sudah kita temui tadi di sini nih. Perhatikan kembali rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3 yang warna hitam. Ma dibaca panjang karena di sini ada huruf alif. Sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, sehingganya huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Ma dibaca panjang, mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Wa ma khalfahum. Di sini ada tanda waqaf jaiz. Jadi kalau menemukan tanda waqaf berbentuk jim seperti ini namanya waqaf jaiz. Jadi maksudnya itu kita boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi terserah kita mau berwakaf kita di sini, ya, memutus bacaan kita di sini atau berhenti kita di sini di tanda wakaf ini juga silahkan. Tidak berhenti di sini ya, tidak berwakaf di sini, nah, tidak memutus bacaan di sini, langsung diwasolkan, langsung disambung bacanya, kita lanjutkan, nah, juga tidak apa-apa begitu. Kalau menemukan tanda waqaf jaiz seperti ini. Kemudian la dibaca panjang. Perhatikan di samping. Perhatikan kembali rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3 yang warna hitam. La dibaca panjang. Sebab di sini ada huruf alif. Sebelum huruf alif ini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Sehingganya la dibaca panjang. Ingat ya, ini alif nih. Alif sebelumnya tanda baca fathah, sehingganya la dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wala yuhi, hi dibaca panjang. Perhatikan kembali rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 1 yang warna hitam. Tadi juga sudah kita temui ini. Nah, karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah. Jadi huruf kalau memiliki tanda baca kasrah letaknya sebelum huruf ya sukun maka dia dibaca panjang. Sehingga hi dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wala yuhitu, tu dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 2. Perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Rumus 2 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah, kalau dia berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini namanya tanda baca dhammah nih, atau harokat dhammah. Ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Coba ini kita geser nih petunjuknya nih. Nih kita perhatikan tuh. Huruf waw sukun pasangannya ini. Tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Sehingga huruf yang memiliki harokat dhammah ini dibaca panjang. Maka secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 2 yang warna hitam itu, huruf waw sukun pasangannya ini tanda baca dhammah, sehingga menyebabkan huruf tersebut dibaca panjang. Sehingga tu kita baca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wala yuhitu nabi syai'im. Di sini ada huruf ya sukun. Sebelumnya nih tanda baca fathah. Tadi di atas sudah kita temui. Perhatikan tuh di samping huruf lin ada 2. Perhatikan yang di kotak nomor 2. Huruf ya sukun sebelumnya tanda baca fathah berarti huruf lin. Kita baca lunak saja. Bi syai'im. Di sini ada tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin setelahnya adalah huruf mim, atau tanda baca tanwin yang berjumpa dengan huruf mim. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Setiap, ingat ya,
setiap kita membaca Al-Quran, kalau berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Baris 2 di atas huruf, fathatain, atau tanwin fathah, atau fathah tanwin. Nah, yang nomor 2 tuh baris 2 di bawah huruf kasrotain, dan yang nomor 3 tuh dhammahtain, atau tanwin dhammah atau dhammah tanwin. Jadi setiap kita membaca Al-Quran, kalau kita berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, seperti itu. Contohnya di sini. Ini tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin setelahnya huruf mim. Nah, huruf mim ini yang harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Nah, kita lihat di samping. Nun sukun atau tanda baca tanwin berjumpa dengan di antara huruf yang 4 itu, huruf mim. Tapi di sini yang kita temui huruf mim, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Maka cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah, disertai dengan dengungan. Yang dimasukkan itu adalah bunyi tanwinnya. Ini kita baca bisyai'im, jangan dibaca bisyai'in min syai'in, jangan, tapi dimasukkan ke huruf mim. Bisyai'im, kemudian suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Bisyai'im, seperti itu. Bisyai'im min ilmihi, seperti itu. Panjangnya gunnah atau dengungan itu ada ulama yang mengatakan panjangnya itu 2 harokat. Tapi kalau misalkan ada guru ngaji lain yang mengatakan panjangnya itu 3 harokat, pasti juga beliau punya referensinya seperti itu. Bisyai'im min ilmihi. Di sini nun sukun setelahnya huruf ain. Nah, tadi sudah kami ingatkan kan, kalau membaca Al-Quran berjumpa kita dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, perhatikanlah huruf setelahnya, terjadilah hukum tajwid. Ini nun sukun setelahnya huruf ain. Nah, kita lihatlah di samping huruf ain ini huruf apa? Huruf ain termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka kalau ada nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf yang 6 di samping itu, maka hukumnya adalah izhar halqi. Ini nun sukun berjumpa dengan huruf ain, huruf izhar halqi, maka hukumnya izhar halqi. Maka dia dibaca jelas, tidak berdengung. Yang dibaca jelas itu apanya? Nah, bunyi non sukunnya kita baca jelas, min, baca jelas min. Kemudian dia dibaca pendek, tidak didengungkan. Jadi kita baca min ilmihi, jangan dibaca min ilmihi, jangan. Baca pendek saja. Min ilmihi, nah, seperti itu. Di sini hi dibaca panjang. Ini namanya adalah mad silah tawilah, atau ada yang mengatakannya juga dengan nama mad silah kubro. Tapi biasanya yang populer itu dengan nama mad silah tawilah. Karena di sini hi ini dibaca panjang. Nah, ini hi dibaca panjang. Nah, ini mad silah tawilah dia. Karena di sini ini ada huruf hamzah. Kalau tidak ada huruf hamzah maka ini menjadi mad silah qasirah. Tapi karena di sini ada huruf hamzah nih, nah, maka menjadi mad silah tawilah. Panjangnya 4 hingga 5 harokat. Huruf hamzahnya mana? Ini huruf hamzah. Nah, jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini. Ingat ya, kalau ada alif memiliki tanda baca, ada alif memiliki harokat ya, memiliki baris, memiliki tanda baca, maka itu huruf hamzah, bukan huruf alif. Min ilmihi illa bima syaa. La dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3 yang warna hitam.
Karena di sini ada alif sebelumnya nih. Nah, tanda baca fathah, sehingga la dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Illa bima, ma dibaca panjang, masih di rumus 3 yang warna hitam. Karena di sini ada alif sebelumnya tanda baca fathah nih, sehingga ma dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Sya. Nah, ini di sini bisa dinamakan dengan mad wajib, juga bisa dinamakan dengan mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus 3 yang warna hitam. Masih di rumus 3 yang warna hitam. Karena di sini ada huruf alif nih. Sebelum huruf alif ini ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Sehingga huruf yang memiliki tanda baca fathah ini dibaca panjang. Kemudian kalau kita tidak berhenti di huruf hamzah ini, tidak memutus bacaan di sini, tidak berwakaf di sini, kita baca bima syaa dan seterusnya, maka menjadi mad wajib muttasil. Nah, panjangnya 4 hingga 5 harokat. Nah, karena mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah, tapi dia dalam satu kalimat atau dalam satu kata begitu. Sehingga namanya menjadi mad wajib muttasil. Akan tetapi kalau kita misalnya berwakaf pada huruf hamzah ini, berwakaf kita di huruf hamzah ini, maka ini menjadi mad arid li sukun, karena mad tabi'inya berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau dengan huruf yang kita matikan. Ini huruf hamzah ini menjadi mad arid li sukun. Tapi ini mad arid li sukunnya dia terjadi pada mad wajib. Panjangnya 4 harokat atau 6 harokat. Bima syaa. Berarti kita di huruf hamzah nih, bima syaa menjadi mad arid li sukun. Kemudian kalau kita berhenti di huruf hamzah ini, kita baca bima syaa. Jangan dibaca bima syaa. Jangan. Huruf hamzahnya ini kita sukunkan atau kita matikan. Kenapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran, berhenti kita, berwakaf kita ya, memutus bacaan kita, tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan atau kita matikan. Ini kita berhenti di huruf hamzah. Huruf hamzah tidak dibaca panjang, makanya hurufnya ini kita sukunkan atau kita matikan. Sehingga kalau berhenti di huruf hamzah kita baca bima syaa. Jangan dibaca syaa, jangan. Kemudian kalau kita berwakaf tepat di huruf hamzah, maka harus dikasih naber ujungnya itu. Naber itu apa? Naber itu penekanan pada huruf-huruf tertentu, sehingga intonasi suaranya itu dia sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan huruf-huruf di sampingnya. Jadi ditekan. Bima syaa gitu, gitu. Kita naikkan intonasi suara di ujungnya tuh. Bima syaa. Begitu. Bima syaa. Seperti itu ya. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya pembelajaran kita itu terus mengalami peningkatan, maka kita harus menghafal huruf-huruf yang telah kita pelajari tadi. Kemudian tanda-tanda mad ya kita pahami. Supaya tidak lupa, tentunya kita harus rajin-rajin membuka Al-Quran dan membacanya.
Pokoknya dalam sehari semalam itu jangan sampai tidak ada membuka Al-Quran kemudian membaca Al-Quran. Jangan sampai. Sempatkan waktu dalam sehari semalam untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Apalagi Al-Quran itu sudah ada di HP kita masing-masing. Kita sambil bersandar bisa baca Al-Quran ya. Kalau misalkan memang terlalu malas nih, itu capek, sambil baring juga nggak apa-apa baca Al-Quran. Yang terpenting kita harus tetap latihan supaya nanti kita bisa lancar membaca Al-Qurannya, kemudian bisa paham tajwidnya. Sampai jumpa di pembelajaran kami yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.